Shalom Aleichem Besem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kita akan membahas sebuah tema, janji halunisasi surga. Ya, saudara-saudara, angin surga atau janji halunisasi. Halunisasi itu kalau menurut kamus ya, itu apa ya, pikiran kita ini diposisikan atau dipersepsikan ya, nanti akan masuk surga, padahal enggak ya, gitu loh Pak ya. Jadi jemaat itu mendapat halunisasi, janji halunisasi masuk surga ya. Keadaan ini sudah berlangsung ribuan tahun Bapak Ibu Saudara ya, bahwa jemaat itu ternyata mendapat janji halunisasi masuk surga. Pertama ya, jemaat dijanjikan ya tentu saja oleh gereja dong, oleh para romo, oleh para pendeta ya. Saudara-saudara, walaupun kita itu menyembah Bapa, Anak, Roh Kudus, ayatnya mana Pak? Nggak pakai ayat nggak apa-apa. Tapi kita nanti akan masuk surga. Surga yang mana Pak? Surga yang punyanya Bapa. Anda sedang diberi halunisasi. Mari kita cek di surga. Di surga ada nggak yang punyanya Bapa? Surga yang punyanya Bapa. Bapa yang di surga ada nggak? Kan katanya surga itu punyanya Bapa. Ya, yang disebut surga adalah Wahyu 4 ayat 1, mulai dari ayat 1 dibukalah pintu surga. Ternyata di surga nggak ada Bapa, saudara. Di surga itu hanya ada satu tahta, yang duduk adalah Tuhan Allah Maha Kuasa yang sudah ada, yang akan datang. Maha Kuasa adalah Yesus Kristus. Jadi janji nanti kita akan masuk surga punyanya Bapa, itu halunisasi. Ayat Alkitab menulis di surga nggak ada Bapa, Pak. Para jemaat, kalau Anda sekarang diberi janji, meskipun kita itu menyembah Allah yang 3 tapi 1, kan begitu toh mereka itu, 3 tapi 1, Tritunggal tapi 1, begitu kan? Ya. Sering saya mengibaratkan 1 ikat bayam isi 3, kan begitu ya. Ya. Kita tetap masuk surga. Surga mana Pak Pendeta? Surga yang punya Bapa. Ternyata dicari-cari di Alkitab nggak ada. Nggak ada surga yang punya Bapa, itu nggak ada. Surga itu miliknya Yesus yang ada. Jadi kita dijanjikan apa? Itu yang saya sebut halunisasi masuk surga. Anda sedang dijanjikan halu, Pak. Nomor 1. Nomor 2 ya. Saudara-saudara, kita melakukan ritual atau melakukan ajaran Bapak Gereja saja, ya. Ikutin itu ajaran Bapak Gereja ya. Nggak usah baca Alkitab, ya, Alkitab nggak usah dibaca. Ikutin ritual sama ajaran gereja. Nanti kita bisa masuk surga. Itu Bapa, itu bisa menentukan kita masuk surga. Kita kan yang penting percaya juru selamat. Juru selamat itu boleh putra, boleh anak. Nanti kita akan masuk surga. Ternyata saudara, itu janji masuk surga halunisasi. Ya. Juru selamat itu ternyata harus Allah, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mengatakan kita nanti ikutin ajaran gereja, ajaran Bapak Gereja, percaya kepada juru selamat, juru selamatnya nggak usah harus Allah. Yesusnya biarin jadi putra, kita bisa masuk surga. Saya mau kasih tahu Pak, itu halu. Juru selamat itu harus Allah. Jadi kalau Bapak Ibu semua para jemaat ini mengimani, aku percaya Yesus Kristus itu juru selamat, maka Yesus Kristus mutlak harus Allah. Loh Pak, kalau Yesus Kristus Allah lalu Bapa jadi apa? Bapa kan sudah finish. Bapa itu kiasan Yesus Allah. Ya, Yohanes 16 ayat 25. Jadi ketika Anda percaya kepada Yesus bahwa Yesus itu Tuhan Allah, satu-satunya Tuhan Allah, Alfa Omega Maha Kuasa, Bapaknya kemana? Bapaknya sudah finish. Bapak itu kiasan Yesus Allah. Itu nomor 2. Ya.
Nomor 3, Bapak Ibu Saudara, kita itu soal baptisan jangan dipikirin ya. Baptisan itu kan cuman seremonial. Mau dipercik kek, mau dicelup kek, mau diguyur kek, mau dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus kek, mau dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus kek, nanti kita tetap masuk surga. Ya. Surga yang mana? Ya pokoknya masuk surga. Ternyata Bapak Ibu Saudara, untuk bisa masuk surga, nama kita harus tertulis di dalam kitab kehidupan ya. Kitab kehidupan harus tertulis dalam kitab kehidupan, lalu untuk bisa masuk ke sana kita harus dibaptis dengan benar Alkitabiah, yaitu selam telentang dalam nama Yesus Kristus. Ya, seperti kisah 2 ayat 38, kisah 10 ayat 48. Pak, bagaimana kalau membaptisnya dalam nama Tuhan Yesus? Kalau dalam nama Tuhan Yesus hanya boleh dilakukan oleh Filipus dan Paulus. Habis dalam nama Tuhan Yesus, lalu tumpang tangan terima Roh Kudus oleh Petrus dan Yohanes untuk kasusnya Filipus, oleh Paulus sendiri untuk kasusnya Paulus. Sekarang kita tidak punya wewenang itu. Ya, kalau saya misalnya membaptis dalam nama Tuhan Yesus, saya tidak boleh tumpang tangan supaya terima Roh Kudus. Jadi saya harus membaptis dalam nama Yesus Kristus supaya nanti Roh Kudus itu, baptisan Roh Kudus, wewenangnya Yesus di dalam Yohanes 1 ayat 33. Jadi clear Bapak Ibu Saudara, harus dibaptis dalam nama Yesus Kristus, selam dan telentang ya. Lalu namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Jadi tidak benar yang mengatakan bahwa baptis itu asal-asalan aja. Mau percik kek, mau bayi kek, mau salah Bapak Ibu Saudara. Baptisan yang benar Alkitabiah itu menyelamatkan 1 Petrus 3 ayat 21 dan harus dilakukan sesuai ayat Alkitab, yaitu bahwa baptis dalam nama Yesus Kristus. Allah menginginkan, Allah menyuruh membaptis dalam satu nama, yaitu nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nama Bapa itu Yesus, nama Anak itu Yesus, nama Roh Kudus itu Yesus. Makanya semua rasul membaptis dalam nama Yesus Kristus. Semua rasul tidak pernah membaptis masih nyebut-nyebut Bapa, Anak, Roh Kudus. Kalau Anda mau selamat, ya, Anda harus dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Jangan mau mendapat janji surga halunisasi. Baptis itu cuman seremonial, mau dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus tetap masuk surga. Anda sedang diberi janji halunisasi. Ya. Terus nomor 4, ya. Adat istiadat, ya, ritual itu adalah ajaran gereja. Ya. Harus mengikuti sesuai pengajaran Bapak gereja. Makanya bukunya kan satu lemari itu, ya. Alkitabnya jarang dibaca, malah nggak ngerti kalau Injil itu ternyata Yesus. Dia pikir Injil itu kitab ya. Ajaran adat istiadat itu harus dipelihara. Ya, kita bisa masuk surga nanti ya. Markus 7 ayat 7 dan 8, percuma kamu beribadah kepadaku karena ajaranmu perintah manusia. Ya, perintah Allah kamu abaikan demi adat istiadat. Ya, clear Bapak Ibu Saudara, Anda sedang diberi janji yang halunisasi ketika Anda dikasih pengajaran tradisi itu tetap dipelihara, Alkitab nggak penting ya. Ya. Terus nomor berapa? 1 2 3 4 nomor 5 ya. Nah, yang nomor 5 ini tentang iman Bapak Ibu Saudara. Iman itu tidak harus pada Kristus katanya. Iman itu pada Bapa, Anak, Roh Kudus bisa. Nah, ya. Bisa masuk surga katanya. Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu bahwa iman itu harus kepada Yesus Kristus saja ya, harus hanya kepada Yesus Kristus. Iman kepada Kristus 2 Timotius 3 ayat 15, demikian pula 1 Tesalonika 4 ayat 16-17, ketika mati kita mati dalam Kristus. Barulah kita bisa masuk surga. Nama kita tertulis dalam kitab kehidupan, tapi juga baptis tadi ya. Anda yang sedang diberi janji, yaitu iman itu tidak harus pada Yesus. Ya.
pada siapa saja boleh, pada Bapa, Anak, Roh Kudus, pada Bunda boleh, ya. Anda sedang diberi janji halunisasi, Bapak Ibu Saudara. Makanya saya selalu mengatakan bahwa back to the Bible, kembali ke Alkitab. Alkitab bilang apa? Alkitab bilang iman itu harus kepada Yesus Kristus, Pak. Ikutin. Alkitab bilang Allah itu esa, Pak. Ikutin. Esa itu artinya satu, Pak. Bukan tiga, tapi satu. Ikutin. Ngerti? Yesus itu juru selamat. Kalau juru selamat harus Allah, ikutin. Tapi ajaran gereja nggak begitu, jangan mau. Ngerti? Clear Bapak Ibu Saudara ya. Jadi masih ada banyak yang lain juga lah yang memberi kita janji halunisasi. Jangan mau Pak ya. Ya. Jangan mau. Back to the Bible, kembali ke Alkitab. Sekarang sudah era modern, Bapak Ibu bisa baca Alkitab ya. Selama ini kan mungkin Bapak Ibu nggak pernah baca Alkitab ya toh. Yang dibaca pokoknya dari mimbar aja, dari atas mimbar begini begitu ya. Ikut baptisan Pak ya, supaya namamu tertulis dalam kitab kehidupan ya. Kami sudah membaptis 1.005 orang ya. Ayo nanti setiap hari Minggu di Cibubur Jakarta ya. Ya. Demi ke apa? Kemuliaan Allah ya toh, ya. Demi kasih karunia dari Allah, saya menasihatkan jangan mau diberi janji surga halunisasi. Tidak pernah ada Bapak Ibu Saudara ya, penyembah Bapa masuk surga itu tidak pernah ada. Penyembah Bapa, Anak, Roh Kudus masuk surga tidak pernah ada. Ya, tidak pernah ada. Anda kalau mau selamat harus sembah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Ya, nggak usah pakai Bapa. Ya. Bapa adalah kiasan Yesus Allah. Kalau Anda belum paham, ikut belajar di tempat kami. Daripada Anda keras kepala. Daripada keras kepala ya, mendingan ikutin kata Alkitab. Ya, ya. Ribuan tahun ini Bapak Ibu Saudara, ribuan tahun ya. Ya, jangan sampai yang sudah ribuan tahun ini menjerumuskan Bapak dengan halunisasi surga gitu. Parah Pak, dijanjiin masuk surga padahal enggak, itu kan parah Pak. Ya, clear? Ikut sekolah Alkitab ya. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.